Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi yang ketiga itu tentang normal labor and use of pantograph. Nah, jadi pertama itu definisi dari persalinan. Persalinan itu proses di mana bayi, plasenta, selaput, ketuban keluar dari rahim ibu di usia yang cukup bulan setelah 37 minggu tanpa disertai penyakit apapun. Nah, untuk fase-fase persalinan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada kala 1, kala 2, kala 3, dan juga kala 4. Kala 1 itu dimana pematangan pembukaan serviks sampai dengan lengkap. Jadi di situ ketika pasien datang dipantau pematangan pembukaan serviksnya sampai dengan pembukaan lengkap. Nah, di kala 1 itu dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama itu fase laten dan juga fase aktif. Nah, pada fase laten itu di situ sudah terdapat pembukaan 4 cm dalam waktu 8 jam. Nah, kemudian untuk fase aktif itu bukaannya itu dimulai dari 4 cm ke atas sampai dengan pembukaan lengkap. Dan fase aktif itu dibagi menjadi 3, ada fase akselerasi itu lebih dari 2 jam, fase dilatasi kurang lebih 2 jam, dan fase deselerasi itu kurang lebih 2 jam. Nah, untuk kala 2 itu dimana pengeluaran bayi atau bagian bawah janin turun. Nah, kalau untuk di kala 3 terjadi pengeluaran uri. Pengeluaran uri itu dimulai dari bayi baru lahir dalam uri yang lengkap dan juga berakhirnya itu keluarlah plasentanya. Nah, umumnya pada proses kelahiran normal, plasenta itu keluar itu 5 sampai dengan 15 menit setelah proses kelahiran. Nah, untuk kala 4 itu adalah observasi pasca kelahiran itu 2 jam setelah postpartum. Nah, perhatikan setelah postpartum itu vital sign si ibu, kontraksi uterusnya baik, kemudian cek plasenta dan juga selaput ketuban itu harus sudah lengkap, ataupun setelah postpartum kita harus tetap pantau kondisi kesehatan si ibunya itu kurang lebih 2 jam postpartum. Kita cek vital sign-nya, kontraksi uterusnya baik, kemudian plasenta dan selaput itu kita cek kembali dan kita hitung apakah sudah lengkap ataupun tidak. Nah, kemudian ada namanya pantograf, use of pantograf. Pantograf itu digunakan sebagai alat bantu persalinan untuk mencatat hasil observasi dan juga kemajuan persalinan. Nah, kemudian pantograf itu berfungsi untuk mendeteksi apakah proses persalinan ini dapat berjalan dengan normal. Kemudian mulai dari fase aktif di pembukaan serviks ke 4 cm. Jadi pencatatan pantograf itu dilakukan ketika ibu baru datang dan kita lihat pembukaan serviks di pembukaan 4 cm, maka langsung kita bisa melakukan pencatatan pantograf tersebut. Nah, isi dari pantograf itu ada apa aja? Yang pertama itu ada informasi si ibu. Yang pertama mulai dari nama, umur, GPA-nya. Kemudian gestasia, partus dan juga abortusnya itu kita catat. Kemudian tanggal dan waktu, tanggal dia masuk ataupun tanggal kedatangannya, dan tanggal pertama kali dan waktu pertama kali pembukaan serviksnya. Yang kedua itu ada kondisi janin. Nah, di pantograf itu terdapat lembar mengenai DJJ ataupun denyut jantung janin. Nah, denyut jantung janin itu dihitung setiap 30 menit sekali dan dicatat di dalam pantograf itu dalam bentuk diagram. Pantograf itu dalam bentuk diagram, kemudian ada bagian sebelah kirinya itu denyut jantung janin, kemudian kita mulai tarik garis, kita tandai di 30 menit pertama kita titikkan denyut jantung janinnya itu di 150 atau di 130 atau di 120. Kemudian 30 menit berikutnya akan kita tandai lagi menggunakan titik. Nah, kemudian setelah selesai baru kita tarik garis dan nanti dia akan membentuk seperti kurva. Nah, kemudian warna ketubannya itu kita nilai ada atau tidaknya air ketuban. Nah, pada penilaian ketuban itu dinilai itu UJMDK ketubannya itu, air ketubannya itu utuh, kemudian jernih, kemudian ada tercampur mekonium atau tidak, air ketubannya bercampur darah atau tidak,
dan juga apakah air ketubannya itu kering. Kemudian penjelasannya itu adalah molase atau penyusupan. Penyusupan tulang kepala janin kita nilai dari 0, 1, 2, 3, dan kemudian hasilnya ini akan kita catat di lembar patografnya. Kemudian yang ketiga itu adalah kemajuan persalinan. Kemajuan persalinan itu kita nilai bukaan serviksnya, catat 4 jam sekali. Kemudian kita nilai penurunan bagian bawah janin atau presentasinya, mulai dari 5/5 sampai dengan 0/5. Nah, kemudian di kemajuan persalinan itu ada namanya garis waspada. Jadi kita mulai dari pembukaan serviks di 4 jam pertama kita tandai dengan tanda silang, kemudian kita tandai lagi 4 jam kemudian dengan tanda silang, dan kemudian kita tarik garis membentuk kurva ke atas. Nah, di situ terdapat garis waspada. Jadi jangan sampai kurva si ibu itu mendekati ataupun di garis waspadanya. Nah, kemudian untuk yang keempat itu adalah jam dan waktu. Jam dan waktunya itu berbeda dengan jam waktu kedatangan si ibu. Di lembar patografnya itu ada data tentang jam dan waktu. Waktu untuk mulai aktifnya, kemudian waktu awal pemeriksaannya yang kita akan ditulis waktunya di situ. Kemudian yang kelima itu ada kontraksi uterus. Kontraksi uterus itu kita catat setiap 10 menit sekali. Jadi kalau belum ada kontraksinya tidak usah kita nilai. Kontraksi kita cek itu per 30 menit dan setiap 10 menitnya. Jadi ketika dalam waktu 10 menit itu kita bisa tahu kontraksinya itu berapa, 2 kali, 3 kali, ataupun 4 kali. Nah, sekali kontraksi itu berapa kali? Apakah ada 20 kali ataupun 40 kali? Jadi bisa kita gambar ataupun kita arsir nanti di lembar patografnya. Dalam waktu 10 menit terdapat 33 kali kontraksi ataupun dengan waktu 20 sampai 40 kali. Kemudian yang keenam itu ada obat-obatan dan cairan yang diberikan. Kita catat apakah kita ada memberikan oksitosin intravena, catat dalam waktu 30 menit sekali. Jadi setiap oksitosin yang diberikan akan kita catat. Kemudian yang ketujuh itu adalah kondisi si ibu. Kita akan catat kondisi si ibu mulai dari nadi, tekanan darahnya, suhu, dan juga urin. Nadi itu diperiksa setiap 30 menit sekali, begitu juga dengan tekanan darah. Suhunya itu kita akan catat setiap 30 menit sekali apakah terjadi perubahan suhu. Nah, kemudian urinnya itu kita catat jumlah dari urinnya, warnanya. Nah, jadi patut diketahui bahwasanya persalinan normal itu baik untuk si ibu, dan juga pemantauan patograf ini juga sangat berguna dalam persalinan normal. Nah, dan kita juga harus tetap memantau pemantauan persalinan itu dari kala 1 sampai dengan kala 4. Nah, yang perlu diingat juga kita harus melihat plasentanya cukup atau tidak. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan di ILS kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.